Renungan Jumat 13 November 2020. Nats pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Tema: bahagia melihat kesuksesan orang lain. Halo, shalom. Selamat pagi Papa, Mama, Oma, Opa, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehat-sehat semua pastinya. Bapak, Ibu Guru percaya semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Pada pagi hari ini yang penuh sukacita, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Bapa telah memberkati kami, membangunkan kami dari tubuh yang segar. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pekerjaan, belajar. Kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya karena berkat-Mu saja. Bapa, ampunilah akan kesalahan dan dosa kami. Semua doa yang jauh dari sempurna kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun jatuh kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mendengar kisah tentang Kain yang membunuh adiknya Habil. Pagi ini kita juga akan melihat bagaimana orang yang merasa iri melihat kesuksesan orang lain. Pada cerita ini kita akan belajar dari Raja Saul. Raja Saul adalah Raja Israel pertama. Raja Saul dianggap sebagai pahlawan karena dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang banyaknya. Dia sangat dikagumi dan dicintai rakyatnya. Namun, suatu ketika muncullah Daud. Orang-orang pun mulai banyak dan membicarakan Daud karena Daud bisa mengalahkan Goliat dan mengalahkan musuh hingga berlaksa-laksa banyaknya. Setiap Daud berperang, dia selalu menang. Hal ini membuat orang-orang semakin memuji Daud. Mendengar semuanya itu membuat hati Raja Saul sangat geram dan panas, dan dia membenci Daud. Raja Saul menjadi gundah gulana, marah-marah, bahkan berikhtiar untuk membunuh Daud. Dalam 1 Samuel 19 ayat 1 dikatakan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Beruntung Daud bisa terbebas
dari rencana jahat Raja Saul. Pada saat berperang, Raja Saul mati dan Daud diangkat menjadi raja. Dari cerita tersebut, marilah kita belajar untuk mengendalikan diri dan emosi. Kita juga harus berbahagia melihat kesuksesan orang lain, kesuksesan teman kita di kelas, di tempat les, dan dimanapun. Karena Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia. Kita harus hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sumber anugerah kami, sumber pertolongan kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sangat indah dan elok ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang indah dan elok ini dapat menjadi landasan bagi kehidupan kami, khususnya untuk anak-anak-Mu SD Immanuel yang sedang belajar online ya Bapa. Bapa, kiranya pada pagi hari ini kami memanjatkan doa untuk pekerjaan orang tua siswa-siswa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan urapi pekerjaannya sehingga dapat memperoleh penghasilan yang cukup, terlebih untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ya Bapa. Bapa, kami berdoa kepada semua rekan-rekan kami, orang tua kami atau anak-anak kami yang menderita sakit. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menyembuhkan, tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa kiranya dapat menjamah penyakitnya dan Kau sembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Bapa, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami. Semua doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.